Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lara Sapitri. Saya akan menjelaskan tentang sistem informasi sumber daya manusia. Pengertian sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia merupakan suatu hal yang penting guna mendukung keefektifan terkait tata kelola karyawan suatu perusahaan. Istilah lain yang biasa digunakan untuk menyebut sistem ini adalah Human Resource Information System. Sistem informasi sumber daya manusia dalam perusahaan. Sistem informasi sumber daya manusia adalah sistem yang bertugas untuk mengumpulkan dan memelihara data yang menjelaskan sumber daya manusia, mengubah data tersebut menjadi informasi, dan melaporkan informasi itu kepada pemakai, di mana data-data yang telah diperoleh tersebut merupakan data yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Ada beberapa karakteristik informasi yang dipersiapkan dalam sistem informasi sumber daya manusia. Yang pertama yaitu timely atau tepat waktu. Yang kedua, akurat. Yang ketiga, konsis atau ringkas. Yang keempat, relevan. Yang kelima, komplit atau lengkap. Fungsi sistem informasi sumber daya manusia. 1. Perekrutan dan penerimaan. 2. Pendidikan dan pelatihan. 3. Manajemen data. 4. Penghentian dan administrasi tunjangan. Manfaat sistem informasi sumber daya manusia. Menghemat waktu, mengurangi pengurangan biaya, data akan tersimpan secara aman, meningkatkan produktivitas tim HR, menjelaskan tugas dan tanggung jawab secara spesifik, memudahkan karyawan mengakses informasi, perusahaan lebih berfokus kepada perkembangan bisnis. Tujuan sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia menurut para ahli memiliki dua tujuan utama dalam organisasi atau perusahaan. Pertama, sistem informasi sumber daya manusia memiliki tujuan untuk meningkatkan efisiensi. Maksudnya adalah data karyawan dan aktivitas sumber daya manusia digabung menjadi satu. Dengan begitu, sumber daya manusia lebih efisien serta lebih sedikit pekerjaan tulis-menulis, adanya otomatisasi, serta tersedianya informasi yang lebih baik. Dengan sistem ini, tentu mempermudah untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya. Tujuan sistem informasi sumber daya manusia yang selanjutnya adalah agar lebih strategis berhubungan dengan perencanaan sumber daya manusia secara keseluruhan. Dengan adanya data yang mudah diakses, maka akan menjadikan pembuatan perencanaan sumber daya manusia dengan lebih berdasar. Selain itu, pembuatan keputusan manajerial yang didasarkan akan lebih banyak dengan menggunakan informasi dan mengandalkan persepsi institusi manajer. Model sistem informasi sumber daya manusia. Model sistem informasi sumber daya manusia dapat dilihat dari segi input, proses, dan output. Dari segi input, HRIS terdiri dari 3 subsistem, antara lain subsistem SIA atau disebut dengan sistem informasi akuntansi, menyediakan data mengenai akuntansi bagi HRIS, jadi akan ada database yang berisi informasi lengkap mengenai sumber daya manusia, baik yang berkaitan dengan keuangan ataupun non-keuangan. Subsistem penelitian sumber daya manusia mengumpulkan data melalui proyek penelitian khusus seperti penelitian suksesi, analisis dan evaluasi jabatan, dan penelitian keluhan. Subsistem intelijen sumber daya manusia, yaitu mengumpulkan data yang berkaitan dengan sumber daya manusia organisasi dan meliputi dari intelijen pemerintah, intelijen pemasok, intelijen sekitar pekerja, intelijen masyarakat global, intelijen masyarakat keuangan, dan kompetitor. Sedangkan
Untuk segi output, ada 6 subsistem dalam HRIS, antara lain: yang pertama, subsistem perencanaan kerja; yang kedua, subsistem perekrutan; yang ketiga, subsistem manajemen angkatan kerja; yang keempat, subsistem tunjangan; yang kelima, subsistem benefit; yang keenam, subsistem pelapor lingkungan. Kegunaan sistem informasi sumber daya manusia bagi perusahaan. Sistem informasi sumber daya manusia berguna untuk memeriksa secara menyeluruh tentang kapabilitas karyawan. Apakah masih ada lowongan yang tersedia bagi pegawai baru atau tidak? Dengan adanya sistem sumber daya manusia yang baik, maka catatan waktu karyawan akan dimasukkan ke dalam sistem. Setelah itu, pengurangan yang sesuai dengan karyawan lainnya akan terlihat dan cek gaji yang akhir. Sistem informasi sumber daya manusia menjadi salah satu yang penting bagi setiap perusahaan. Dalam aktivitas manajemen, terjadi sistem POAC, yaitu planning, organizing, accounting, dan controlling, yang pastinya sangat membutuhkan adanya sistem tersebut. Contoh penerapan sistem informasi manajemen sumber daya manusia di perusahaan, yaitu kehadiran dan absensi karyawan, pengajuan cuti, pengajuan lembur, employee self-service, penilaian kinerja, melakukan penggajian, pajak dan tunjangan, mengelola jam kerja. Jadi kesimpulannya, sistem informasi sumber daya manusia adalah sebuah sistem berbasis komputer yang berfungsi untuk mengatur, menganalisa, dan mengelola sumber daya manusia sehingga diperoleh informasi yang tepat guna pengambilan keputusan.